Ya, shalom semua teman-teman yang ada di gereja YouTube yang lagi ikut live saat ini. Perkenalkan nama saya Selvin Bungge, tapi kalau nama lengkap itu sebenarnya Lydia Anugrahyani Bungge. Jadi nama saya ada dua. Terima kasih buat admin dari channel gereja YouTube yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi kesaksian bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Dan saya percaya setiap kita juga pasti punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau bawa kesaksian mengenai bahwa hidup ini adalah kesempatan dan bagaimana kita menggunakan hidup yang adalah kesempatan ini untuk menjadikan hidup kita sebagai saluran kasih Tuhan sesuai dengan apa ya tema malam hari ini. Dan tadi saya uh, merenung, saya bilang Tuhan, saya mau bawa kesaksian tentang apa gitu kan. Tiba-tiba saya diingatkan dari kitab Perjanjian Baru itu di dalam Matius 25 ayat 35 sampai ayat 40. Saya boleh bacakan ya buat teman-teman semua. Di sini dikatakan, sebab ketika aku lapar, ini perkataan Yesus, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka jawab orang-orang benar itu, maka maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, di sini bisa kita garis bawahi di ayat 40. Di situ dikatakan bahwa dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, sesuai dengan kesaksian saya malam hari ini, sebenarnya kalau mau bicara tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang pertolongan Tuhan, ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, bagaimana Tuhan menolong saya. Tetapi saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya. Saya melayani anak-anak jalanan mulai dari tahun 2016. Saya mulai terjun di pelayanan misi, melayani anak-anak di pinggir jalan. Di situ kami sebenarnya memang lebih ke kegiatan sosial gitu kan. Itu waktu saya di Jakarta. Kemudian saya balik, saya dari Sulawesi Tengah, saudara, saya orang Poso. Mungkin ada yang orang Poso nonton di sini. Saya balik ke Palu. Di situ kalau di Palu itu ada namanya TPA Kawatuna. Itu tempat pembuangan akhir sampah. Di sanalah tempat para pemulung tinggal. Saya melayani di tempat itu, saya mendirikan rumah belajar. Di situ namanya, kalau Instagramnya boleh dilihat-lihat, Rumah Belajar Pelangi. Nah, ini bukan serta-merta apa ya, lahir kayak saya tiba-tiba menemukan langsung ketemu nih tempat pemulung, tapi di situ ada sebuah perjalanan iman yang apa ya, saya alami secara pribadi. Waktu saya ini orangnya ibaratnya kalau dibilang hatinya cepat sekali luluh begitu. Saya nggak bisa lihat orang yang kayak di pinggir jalan pasti hati kayak bawaannya mau nangis gitu. Waktu saya di Palu, saya mengendarai motor, bawa motor kalau istilah di sini. Saya mengendarai motor, saya lihat orang-orang jalanan, ya di situ saya meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, saya pengen bantu mereka gitu, tapi bagaimana caranya? Kan firman Tuhan berkata kalau kamu bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, kamu jangan menahan kebaikan gitu loh kepada orang yang berhak untuk menerima. Jadi di situ
saya bergumul, saya berpikir Tuhan, saya belum punya pekerjaan, Saudara. Saya masih kuliah, eee, saya nggak punya gaji, jajan pun saya masih dikasih sama orang tua gitu. Sementara saya ingin memberkati mereka gitu. Saya bergumul, saya bilang, "Tuhan, bagaimana ini? Tolong saya ingin jadi berkat buat orang-orang yang khususnya orang-orang yang hidupnya di jalanan, kayak di tempat-tempat kumuh," seperti itu, Saudara. Jadi singkat cerita, waktu itu saya bergumul, saya bawa dalam doa. Pas pulang ibadah hari Minggu waktu itu, saya sama teman-teman gereja, kita mampir di warung makan. Sambil makan itu ada yang tiba-tiba bersuara gitu, cowok, teman gereja saya. Katanya, hari Sabtu kita ke TPA Kawatuna yuk. Terus saya nyaut, TPA Kawatuna itu apa gitu. Terus dia bilang, itu tempat para pemulung tinggal loh. Wah, itu kan sesuai dengan apa ya, pergumulan saya, sesuai dengan doa saya bilang. Oh iya Kak, saya mau ke TPA Kawatuna. Tapi karena kakak ini sibuk, dia punya pekerjaan juga. Akhirnya saya berinisiatif, singkat cerita saya berinisiatif, saya ajak beberapa teman yang sebenarnya udah lama, kan sih baru dari Jakarta ke Palu, belum lama, jadi saya belum terlalu tahu lokasi itu. Saya ajak teman yang sudah lama di situ, ternyata mereka juga nggak tahu jalan ke sana gitu. Akhirnya kita bilang, ya udah kita pakai GPS aja. Ujung-ujungnya GPS-nya juga nyasar. Tapi itulah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, tiba-tiba ada orang datang, saya apa bertanya kepada orang itu, akhirnya mereka bawa, sampailah kami di TPA Kawatuna, di tempat pemulung. Disitulah saya lihat eh apa ya, tumpukan sampah gitu kan, bener-bener tempat kumuh, yang tahulah kalau sampah tempat kumuh baunya itu seperti apa, Saudara. Tapi satu hal yang saya bersyukur gitu, artinya saya punya prinsip hidup bukan tentang seberapa seberapa lama saya hidup di dalam dunia ini gitu. Karena ya sesuai dengan tema hari ini bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kalau firman Tuhan bilang ya 70 tahun gitu kan kita umurnya. Kalau umur panjang bisa lebih dari itu. Tapi kan ada orang yang masih di dalam perut sudah meninggal, Saudara. Ada orang yang masih usia muda sudah meninggal. Kita nggak tahu kematian itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja tanpa memandang usia tua ataupun muda. Jadi buat saya secara pribadi, selagi Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk hidup, saya mau jadi berkat gitu. Dan memang saya terpanggil untuk melayani orang-orang di tempat pemulung. Saya bergumul, saya bawa dalam doa, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan menuntun gitu. Tuhan jawab satu persatu doa saya. Saya ketemu, saya wawancara beberapa orang yang tinggal di situ. Kemudian singkat cerita, di situ ada 25 kepala keluarga, sekarang sudah bertambah 35 kepala keluarga. Di situ ya mereka nggak punya listrik, kemudian di situ nggak ada MCK-nya gitu. Jadi kalau BAB, buang air kecil, saudara-saudara, itu pasti di sembarang tempat. Bayangan aja udah bawa sampah, kotoran hewan, terus kitanya lagi buang kotorannya manusia sembarang gitu kan, udah seperti apa tercemarnya lingkungan di situ. Saya pas balik dari situ saya berdoa gitu. Saya punya tim, memang saya sudah bentuk tim kan, tim untuk melayani di tempat pemulung ini. Awalnya saya berpikir cuman kayak gini, eh oke Tuhan, ini udah ada tempat, udah Tuhan kasih nih, udah tunjukin tempat pemulung di TPA Kawatuna. Saya doa lagi, saya bilang, tapi Tuhan, saya nggak punya uang. Saya saya masih mengandalkan orang tua saya nggak punya gaji seperti yang saya katakan. Tapi bagaimana ini Tuhan? Tapi saya percaya kalau Tuhan yang menuntun, ketika saya mau melangkah, ini visi yang Tuhan kasih, saya mau melangkah dengan iman, saya percaya Tuhan yang menyediakan semuanya. Dan terbukti, Saudara. Di situ awalnya saya bilang kayak gini, oke nggak apa-apa, saya punya jajan. Jajan itu saya mau sisihkan gitu, sebagian jajan saya tabung untuk kasih menabur di tempat pemulung kayak kebutuhan mereka, karena kan saya rencananya seperti biasa yang apa ya, sebelum waktu saya di Jakarta memang kita lakukan kayak bikin rumah belajar. Jadi saya mau mengajar sama teman-teman relawan yang saya ajak. Kita mempersediakan alat tulis, rencananya seperti itu. Tapi yang Tuhan buat itu jauh lebih lebih
lebih dari apa yang saya doakan. Kenapa saya katakan begitu? Sampai suatu ketika saya dipanggil sama salah satu ketua yayasan yang ada di Kota Palu, diajak, "Dek, kamu bisa nggak datang ke kafe ini gitu, kita ada pertemuan." Dan saya nggak menyangka ketika saya datang ke tempat itu, ternyata di situ orang-orang misi semua, saudara. Di situ ada yang dari Filipina, kemudian saya ketemu juga yang dari Amerika, ada yang dari Hong Kong. Pokoknya mereka relawan dari luar yang punya hati misi untuk Indonesia gitu. Dan saya ditanya gitu, kamu punya visi misi apa? Saya cerita, saya punya kerinduan untuk melayani orang-orang jalanan, khususnya di tempat pemulung. Saya udah ketemu di sini survei lokasinya. Tapi ya memang ada hal-hal yang saya nggak eh, bisa ibaratnya cukup untuk kasih gitu, mencukupi kebutuhan mereka. Tapi saya sampaikan aja kerinduan saya untuk jadi berkat. Tiba-tiba eh, Bapak ini bilang kayak gini, ya udah kamu survei di situ, mereka ada apa semua yang mereka butuhkan, kemudian kamu rencana mau bentuk mau bangun rumah belajar pelangi di situ, namanya rumah belajar pelangi, kamu mau bikin rumah belajar, kamu bikin nota aja gitu, nanti saya yang kasih dananya. Wah, di situ saya langsung, wah Tuhan dahsyat gitu kan, ibaratnya saya cuman bilang, Tuhan saya mau gitu, saya mau jadi berkat, tapi saya nggak punya apa-apa, dan Tuhan menyediakan segala sesuatunya, saudara. Singkat cerita, akhirnya di situ kita pergi juga ke tempat di TPA Kalatuna itu, pergi beliau beberapa teman semuanya ikut gitu kan. Awalnya rencananya cuma saya yang mau pergi survei, tapi ujung-ujungnya ikut juga kan, melihat lokasi di tempat itu. Sudah dilihat, sudah survei, hasil survei, ketemu, kemudian pertemuan lagi nih. Pas pertemuan kita kayak di satu gereja begitu. Pas saya masuk di dalam gereja itu, di situ cuman saya sendiri perempuan, anak muda, selebihnya itu oh, semuanya pria, dan mereka adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang penting di dalam. Saya pikir, Tuhan, siapa saya gitu loh. Tapi Tuhan bawa saya sampai sejauh ini gitu. Tapi saya belajar untuk apa ya? Belajar untuk melangkah dengan iman. Saya ikut ceritanya Tuhan, saya mau ikut alurnya Tuhan tuh mau seperti apa. Dan puji Tuhan, saya di situ ditanya lagi, kamu kerinduannya apa? Kamu sekarang melayani apa gitu kan? Saya cerita, saya punya kerinduan untuk melayani di tempat pemulung. Wah, setelah dari situ saya cerita tentang keadaan di situ, semua langsung bilang, oke, saya sumbang ini semuanya. Jadi yang awalnya saya berpikir saya cuma mau bangun rumah belajar, saya cuma mau sisihkan dari uang jajan saya sebagian sedikit yang saya punya gitu untuk memberkati mereka, tapi yang Tuhan buat itu lebih gitu. Sampai di sana bisa kesehatan, bukan cuma rumah belajar yang berdiri, tapi ada program kesehatan keluarga. Jadi orang tuanya itu semua teman-teman relawan juga ada ikut jadi yang bagian kesehatan, periksa cek gula darah, asam urat, kolesterol, kemudian dikasih penyuluhan gitu kan. Eh, Kalau misalnya yang darah tinggi nggak boleh makan ini, kalau asam urat tuh nggak boleh makan kacang-kacangan kayak gitu. Pokoknya dikasih pengetahuan yang mengedukasi lah ibaratnya. Kemudian selain itu juga akhirnya berdirilah MCK gitu. Jadi mereka itu sekarang puji Tuhan udah nggak BAB sembarang gitu ya kalau saya bilang. Jadi mereka udah punya tempat, dan rumah belajar pelangi juga sudah dinaungi gitu. Bukan hanya secara saya sekedar bentuk, tapi memang dinaungi secara hukum, saudara. Jadi di bawah naungan yayasan itu yang luar biasa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Sebenarnya intinya begini, saudara. Dalam hidup ini ya, buat saya sukses itu bukan tentang seberapa banyak materi yang kita punya sih, tapi sukses itu sudah seberapa kita berguna bagi orang lain gitu. Sudah seberapa hidup kita bisa jadi berkat buat sesama kita. Jadi buat saya kesuksesan nggak diukur dari banyaknya materi, tapi dari seberapa kita berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan ya, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Bicara tentang kasih, kita kan orang Kristen, dikenal dengan kasihnya gitu. Kita mengalami kasih Tuhan.
kita udah merasakan kasih Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak sih kita jadi saluran kasih Tuhan buat eh, orang-orang di luar sana, orang-orang yang hidupnya ya bisa dibilang kurang beruntung, kita yang masih jauh lebih beruntung. Kalau saya memang terpanggil di situ, saya nggak tahu kalau teman-teman semua saudara-saudara yang nonton channel ini punya panggilan apa dalam hidup saudara, tapi saya yakin dan percaya Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan, dan tujuan hidup kita ya untuk memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat buat sesama, bukan nanti kita di atas mimbar. Buat saya sih jadi berkat itu bukan nanti, oh ketika saya pelayanan ini dan itu saudara. Ya saya jujur, saya sekolah teologi, saya tingkat akhir, dan puji Tuhan juga saya di sini dipercayakan pelayanan anak muda, banyak pelayanan anak muda, misalnya di jaringan doa pemuda Tanah Poso, saya fasilitatornya. Kalau saudara tahu jaringan doa nasional, nah saya jadi JDP-nya, jaringan doa pemuda. Saya JDP untuk Tanah Poso, fasilitator, kemudian diangkat kemarin juga untuk jadi fasilitator mobilisasi jaringan doa pemuda se Sulawesi. Tapi buat saya ya perkenanan Tuhan nggak diukur dari banyaknya pelayanan yang dipercayakan kepada saya, tetapi perkenanan Tuhan itu dilihat ya dari sini, saudara, hati, dari hati. Jadi nggak bukan, makanya saya bilang mau satu pun yang Tuhan percayakan, misalnya saya cuma melayani anak jalanan, tapi kalau saya melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, saya punya prinsip di Kolose 3 ayat 23, apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Yohanes 3 ayat 30, biar Tuhan yang semakin besar, saya semakin kecil. Roma 11 ayat 36, segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kemuliaan untuk Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi itu yang memotivasi hidup saya, bahwa hidup saya ini kalau kita kan punya nama nih saudara, kan kayak saya, nama saya Selvin. Nah, hidup kita ini punya nama juga gitu loh. Nama hidup kita adalah kesempatan. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan, yang kita nggak tahu kapan akan berakhir kehidupan kita, kesempatan kita selesai di dunia ini untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kayak sekarang kan kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah membuktikan kasihnya lewat kematiannya di kayu salib, kemudian dia bangkit, kemudian naik ke surga. Sekarang kita orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang apa ya, uh, sebenarnya semua Tuhan Tuhan tuh mau pakai kita semua gitu. Tuhan nggak milih-milih gitu, nggak milih-milih orang. Tapi pertanyaannya, kita siap nggak untuk dipakai sama Tuhan jadi saluran kasih Tuhan? Kita siap nggak dipakai Tuhan untuk eh, menjadi berkat bagi sesama? Nggak harus tentang tentang materi, saudara, nggak harus tentang uang, tapi bagaimana juga kita bisa ada, misalnya di saat teman kita lagi sedih, teman kita lagi atau saudara kita yang sedang dalam masalah, kita turut mendoakan dia, mensupport dia, mendukung dia. Jadi lu sebenarnya menjadi berkat ini luas gitu, luas. Jadi nggak selalu tentang saya ngasih uang, saya ngasih makanan. Tapi kalau firman Tuhan hari ini di Matius 25 ayat 40 ya, itu kalau kita memperhatikan orang-orang yang hidupnya berkekurangan, ya itu kita artinya kita sedang melakukan itu untuk Tuhan, kita sedang melayani Tuhan gitu saudara. Dan saya secara pribadi, ketika saya ada di tempat pemulung, ketika saya ada di antara anak-anak yang ya saya mau bilang aromanya ya, minta maaf saudara, ya pasti nggak enak gitu kan. Kadang mereka kan di tempat umum ya ada yang mungkin jarang mandi atau gimana, tapi saya nggak bisa nunjukin saya muka yang kayak muka-muka asem, kayak aduh ini nggak bisa saudara. Jadi harus ketika saya ke sana, saya harus meluk mereka, saya harus ya benar-benar merangkul mereka gitu, menjadi kakak buat mereka. Dan saya bersyukur, mungkin awal-awalnya masih masih asing gitu kan, masih kayak siapa sih, tapi semakin lama mereka melihat bahwa oh ternyata ini orang ini tulus mau bantu kita. Buat saya kan eh, apa ya, nggak harus kayak bilang kamu
nggak harus bilang, Tuhan Yesus itu baik, kamu kamu pasti ngalamin kebaikan Tuhan. Tapi lewat hidup saya mau mereka merasakan kasih Tuhan tanpa saya ngomong Tuhan Yesus itu baik. Tapi mereka bisa mengalami dari hidup saya, dari hidup hidup pribadi kita gitu. Bagaimana tentang kasih Tuhan. Kita ngomong, oh iya Tuhan baik. Pertanyaannya, ya kita udah mengalami kebaikan, kebaikan Tuhan, dan sudahkah kita menjadi saluran kasih Tuhan untuk sesama kita. Dan eh, ada banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Kemudian kesaksian saya yang kedua bicara tentang soal kesempatan hidup. Nah, ini saya mau kesaksian tentang papa saya. Beberapa bulan yang lalu, ya saat ini saya sedang di rumah sakit juga, saudara. Ini saya lagi jaga papa saya. Eh, Kayak mungkin Bang Leo baru, saya panggil Abang, baru tahu saya jaga papa saya udah hari ketiga ya ini masuk rumah sakit. Tapi Roh Kudus taruh dalam hati saya bahwa baik atau tidak baik waktunya kamu harus tetap memberitakan kebenaran, kamu harus tetap menjadi saksi Tuhan gitu, menyampaikan eh, apa ya, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya, dan saya belajar untuk terus mengucap syukur, saudara. Nah, beberapa waktu yang lalu papa saya juga sempat drop di situ. Saya, karena saya tempat pelayanan saya kan di Kota Palu, saudara. Saya ada di Poso, Kabupaten Poso. Jarak Poso ke Palu itu sekitar 8 jam lah kalau kita naik mobil. Saya pelayanan karena saya harus kunjungan ke tempat pemulung yang saya bilang rumah belajar pelangi, karena saya waktu itu juga maksudnya sebagai ketua di situ, ketua dari rumah belajar, saya yang apa ya, menghandle atau mengontrol pelayanan di situ, mengarahkan teman-teman di situ, atau ada simpatisan-simpatisan yang mau datang terlibat dalam pelayanan di tempat pemulung, di rumah belajar, ya saya harus hadir ke sana. Karena itu juga komitmen saya sama Tuhan. Saya nggak bisa tinggalin gitu aja pelayanan di tempat pemulung kan. Dan waktu saya di Palu, saya pelayanan di sana, kemudian saya ke Makassar juga, saudara. Beberapa waktu itu saya pelayanan anak jalanan juga di Makassar sama teman saya. Balik lagi ke Palu, dari jadi Poso, Palu, terus Makassar, Palu lagi. Tiba-tiba waktu itu papa saya telepon pagi-pagi. Nak, kamu di mana? Saya bilang, saya masih di Palu, Pak. Oh ya, kamu jangan lupa makan ya, jaga kesehatan ya. Di situ papa saya bicara, wah, papa saya seperti orang yang tidak sakit, saudara. Tapi sebenarnya papa saya itu sudah 2 minggu itu mengalami pendarahan yang hebat gitu. Eh, Papa saya sempat pingsan, nggak sadarkan diri. Tapi saya baru tahu nanti pas di rumah sakit. Papa bilang, oh iya kamu jangan lupa makan ya. Saya bilang, iya Pak, saya masih ada pelayanan. Iya Papa lagi kurang sehat ini. Papa mau pergi ke Tentena. Di sini nama tempatnya, dari kampung saya mau ke tempat ini lumayan jauh juga sih. Itu sekitar 2 jam. Karena di sini kan desa perkampungan. Jadi kita lewatnya ya gunung, lembah. Nggak seperti di Jakarta mungkin jalannya tol gitu kan, jalannya bagus. Sini jalannya juga ya, ya ada yang bagus, ada yang enggak gitu, lewat hutan-hutan gitu. Papa bilang, oh ya papa cuma mau pergi check up katanya, cuma mau periksa aja. Padahal papa saya sudah drop sekali di situ, saudara. Kemudian saya bilang, oh iya pak. Tapi setelah itu saya bilang, enggak, habis besok saya harus pulang. Hari ini pas papa saya telepon, saya masih ada pelayanan gitu. Saya masih ada mau pertemuan sama beberapa orang yang mau terlibat, jadi anak-anak misi di Palu yang mau masuk juga ke bergabung dengan pelayanan kami di tempat pemulung. Saya jadi nggak bisa tinggalin itu gitu. Saya harus ketemu, kita harus ibaratnya kayak komsel juga, sel group juga gitu kan. Singkat cerita, kakak saya telepon, Dek, kamu di mana? Saya bilang, saya masih di Palu, Kak. Pulang, papa sakit. Saya bilang, iya besok saya pulang. Saya bilang, saudara, di situ bagaimana ya? Kalau secara pribadi kita anak dengar orang tua itu sakit, seperti apa sih perasaannya gitu kan? Saya jujur, saya sedih, saya bergumul saat itu, saudara. Tapi di satu sisi saya ada pelayanan, saya harus melayani gitu. Saya nggak bisa tinggalkan pelayanan. Saya cuma bilang kayak gini, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saat ini saya sedang ada di ladang pelayanan. Tuhan tahu saat ini saya sedang melayani jiwa-jiwa. Kalau Tuhan yang pilih saya, Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang tempatkan saya, Tuhan yang taruh saya
untuk melayani jiwa-jiwa di tempat pemulung, saya bilang orang-orang jalanan. Dan saat ini papa saya sedang sakit, saya nggak bisa pulang. Dan saya nggak bisa menjamin hidup papa saya juga, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau saya ada di ladangnya Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya lakukan ini buat Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan jamin papa saya. Tuhan yang akan lindungi papa saya. Tuhan yang akan menjaga keluarga saya bilang. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Saya cuma berdoa. Akhirnya singkat cerita, saya pertemuan malam itu selesai, saya pertemuan, saya siap-siap, besoknya saya berangkat, sampailah saya di Tentena, baru sampai dari Palu. Jujur saya keadaan tubuh saya capek, saudara, karena saya bolak-balik gitu kan. Ini bukan jarak yang dekat, saudara. Sampai di rumah sakit, papa saya cerita. Gitu. Papa saya masih di bangsal, di itu masih belum masuk di kamar uh, untuk apa kelas kelas 1 untuk satu orangnya kan. Karena di situ masih full kamar, saya datang dalam keadaan capek, saya duduk, papa saya di situ dalam mukanya pucat banget, saudara. Pucat banget muka papa saya. Terus papa saya cerita, iya papa papa pingsan gitu katanya. 2 minggu papa pendarahan. Waktu itu sekitar jam 2 malam ya, pokoknya udah tengah malam banget. Di rumah itu kan yang tinggal cuman papa saya, mama sama ponakan satu orang masih SD, kelas 3 atau kelas 4 SD. Di situ papa saya mau pergi ke toilet. Akhirnya papa saya jatuh, jatuh gitu, pingsan, langsung hilang kesadaran. Tapi tiba-tiba pas papa saya bangun, papa saya udah buka mata, udah di tempat tidur pagi-paginya gitu. Pas papa saya tanya, mah, mama saya nggak tahu gitu. Mama nggak tahu apa-apa loh. Siapa yang angkat papa saya, saudara? Di situ papa saya nangis. Papa saya bilang, papa percaya gitu. Papa percaya bahwa Tuhan yang angkat papa. Tuhan yang angkat papa dari lantai gitu. Nggak tahu siapa, nggak ada orang, saudara. Tapi tiba-tiba papa saya ada di tempat tidur. Dan itulah Tuhan. Itulah yang saya apa ya menjadi buat saya nggak punya alasan lagi buat ragu sama Tuhan. Ketika saya benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya memberi hidup saya untuk Tuhan. Ya, saya nggak punya alasan buat ragu sama Tuhan. Bahkan Mazmur 23 ayat 4 di situ katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi selama Tuhan yang menyertai kehidupan saya, lembah kelam apapun yang saya alami, saya nggak akan apa ya, saya nggak akan punya alasan buat nggak percaya sama Tuhan, karena itulah mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan sama papa saya. Belum sampai di situ, saudara, pas papa saya dicek HB-nya waktu itu, papa saya sambil nangis. Jujur di situ papa saya merasa kayak Tuhan udah mau panggil papa saya. Tapi hari ini puji Tuhan, papa saya masih bersama-sama dengan kami semua. Sekalipun masih terbaring sakit, tapi saya lihat papa saya tetap sukacita, saudara, karena itulah pengharapan di dalam Tuhan itu yang memberi kita kekuatan. Dan pas papa saya dicek HB-nya, ternyata HB papa saya tinggal 2, saudara. Kalau normalnya itu 13. Dan itu sebenarnya dalam mustahil HB2 itu bisa bertahan. Dan banyak peristiwa di kampung saya, orang yang jatuh di kamar mandi. Itu meninggal semuanya. Tapi papa saya, Tuhan tolong. Tuhan lindungi. Wah, itu dahsyat Tuhan. Saya pas dengar kesaksian papa saya menangis, saudara. Saya menangis. Dari HB2, papa saya dirujuk ke rumah sakit. Kita berusaha sambil kita berdoa. Tapi di situ saya apa ya, teringat dengan firman Tuhan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi segala hal itu bicara tentang baik atau nggak baik keadaannya, kamu harus bilang terima kasih Tuhan. Ya saya bilang, Tuhan terima kasih, saya belajar untuk mengucap syukur. Dan disitulah saya melihat bahwa di dalam kelemahanku, disitulah terletak kuasa Tuhan yang sempurna. Dan puji Tuhan, papa saya, Tuhan masih beri kesempatan untuk bersama-sama dengan kami keluarga eh, apa ya, menikmati kebaikan Tuhan. Dan ini yang selalu menjadi kesaksian saya bahwa ya nggak ada alasan buat ragu sama Tuhan, saudara. Jadi sekalipun kita masih muda, ya jangan pikir, wah saya harus sekolah pendeta dulu nih, saya harus masuk sekolah teologi dulu nih, baru saya bisa jadi berkat buat orang. Enggak, saudara. Hamba Tuhan itu bukan nanti kita jadi pendeta, tapi firman Tuhan bilang, siapapun yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dialah hamba Tuhan. Nah, pendeta itu cuma gelar yang dikasih gitu loh oleh dunia, tetapi ya kita semua ini hamba Tuhan. Jadi hidup mimbar
mimbar kita itu ya hidup kita gitu. Bagaimana kita eh, apa ya, berbuah di dalam kehidupannya kita. Kalau dalam Galatia 22, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Jadi kasih sukacita, damai sejahtera sampai ke penguasaan diri. Bagaimana pikiran, perkataan, perbuatannya kita itu mencerminkan eh, Kristus begitu, memuliakan Tuhan ya. Otomatis kita akan menjadi suratan terbuka bagi orang-orang di luar sana dan orang-orang akan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Secara otomatis ya kita menjadikan hidup kita sebagai mimbar. Hidup kita lah menjadi khotbah kita gitu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ya bersama-sama dengan kita gitu. Apakah itu teman kita, saudara kita, keluarga kita. Dan saya bersyukur di usia saya yang masih sangat muda ini, Tuhan apa ya, memberikan saya kesempatan untuk bisa menjadi saluran kasih Tuhan lewat banyak 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 hal gitu. Dan apa ya yang saya mau bilang, Tuhan terlalu baik dan Tuhan sangat baik. Bagaimana saya dan saya yang punya kesempatan, saya percaya kita semua yang menyaksikan ini juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak ambil kesempatan untuk menjadi saluran kasih Tuhan? Kita mau nggak hidup kita ini dipakai oleh Tuhan? Kita mau nggak mempersiapkan bejana hatinya kita ini untuk menjadi apa ya, eh, bejana yang benar-benar mempermuliakan Tuhan. Ya, semua itu harus dimulai dari hati kita, saudara. Kita harus punya hati yang mengasihi Tuhan dulu. Kita nggak bisa bagaimana, akan nggak bisa tulus gitu kalau kita nggak mengasihi Tuhan gitu. Mungkin motivasinya, saya pernah baca satu buku kayak gini, kita bisa melakukan sesuatu yang baik dengan motivasi yang salah. Nah, seringkali kan melakukan sesuatu yang baik, misalnya kayak saya sih bisa, oh kelihatannya saya memberi, saya melayani, kelihatannya baik di mata manusia. Tapi hati ya siapa yang tahu, ya kelihatannya di atas mimbar melayani ya kan baik gitu loh, tapi Tuhan melihat hati, saudara. Jangan sampai kita yang harusnya memuliakan Tuhan jadi kita yang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu jadi satu apa ya, alarm juga buat saya supaya Tuhan, biar nama Tuhan yang semakin dipuji dan dipermuliakan gitu. Biar nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Jadi saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Saya hanya manusia biasa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Dan saya nggak mau saya punya Tuhan yang luar biasa, tapi saya nggak mau nggak ngalamin Tuhan yang luar biasa gitu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur hari ini apa ya, ya saya bisa bersuka cita sekalipun saya ada di rumah sakit, saudara. Saya bisa berbagi kebaikan Tuhan bahwa Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, dan Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Dan mari sama-sama kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita yang masih hidup saat ini. Kita nggak tahu, kalau firman Tuhan bilang hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi sebelum uap itu lenyap, sebelum uap itu hilang, mari kita pakai hidup kita untuk benar-benar mempermuliakan Tuhan. Mungkin itu kesaksian yang bisa saya bagikan tentang kebaikan Tuhan, tentang bagaimana saya belajar untuk menjadi saluran kasih Tuhan, bagaimana hidup ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua. Ini gereja YouTube maupun nanti udah di Instagram, tetap semangat meskipun kita masih muda, khususnya generasi muda. Jadi nggak ada alasan, aku masih muda, aku masih belum siap, aku masih belum punya apa-apa. Enggak, semua kita punya kesempatan, cuman tergantung dari kita. Tuhan kasih kita kesempatan, mau nggak kita dipakai sama Tuhan. Kita punya kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan, dan semoga apa yang menjadi kesaksian saya, pengalaman iman saya bersama dengan Tuhan, bisa memberkati teman-teman semua yang ada di gereja YouTube.
terutama memotivasi kita untuk terus maju di dalam Tuhan. God bless you all.